Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa lagi hari ini kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Walaupun kita pada kesempatan kali ini masih harus belajar dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan kalian juga di rumah masing-masing dalam kondisi yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang mengidentifikasi teks eksposisi. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian akan mampu mengenali teks eksposisi dan mengenali pola pengembangan teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah karangan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi ini bersifat non-fiksi. Maksudnya, teks ini bukanlah hasil imajinasi atau rekaan seseorang. Dan teks ini juga bertujuan menjelaskan informasi atau pengetahuan tertentu kepada masyarakat. Baiklah, untuk lebih memahami pengertian tentang teks eksposisi, berikut Ibu sajikan 2 buah contoh paragraf. Silakan kalian baca. Dalam paragraf yang pertama, itu menyampaikan informasi tentang pengolahan sampah lingkungan oleh masyarakat, baik berupa sampah basah maupun sampah kering. Sedangkan pada paragraf yang kedua, itu menceritakan tentang Bagas, si kelinci yang lucu. Nah, menurut kalian, paragraf manakah yang termasuk paragraf eksposisi? Ya, benar. Paragraf yang pertama itu merupakan contoh paragraf eksposisi dan paragraf yang kedua merupakan contoh paragraf deskripsi. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, teks eksposisi itu memiliki atau memuat kalimat-kalimat yang berisi gagasan atau pendapat seseorang. Kemudian yang kedua, selain memuat kalimat gagasan, dalam teks eksposisi juga memuat kalimat-kalimat fakta yang berfungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan tersebut. Ciri yang ketiga, teks eksposisi itu sifatnya menjelaskan informasi tertentu. Adapun ciri yang terakhir, karena teks eksposisi adalah teks non-fiksi, maka bahasa yang digunakan dalam teks eksposisi itu bersifat baku atau menggunakan bahasa yang baku. Unsur utama dalam teks eksposisi itu ada 2. Yang pertama, berupa opini atau ide. Opini ini ciri-cirinya yang pertama, belum terbukti karena masih ada di dalam pikiran seseorang. Kemudian yang kedua, subjektif. Maksudnya, setiap individu itu bisa memiliki opini atau pendapat yang berbeda terhadap suatu objek. Dan yang ketiga, opini tidak didukung oleh data-data. Unsur yang kedua dalam teks eksposisi adalah fakta. Apakah ciri-ciri fakta? Yang pertama, fakta dapat dibuktikan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, fakta itu bersifat objektif, artinya apa adanya sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, tanpa ditambahi oleh pendapat seseorang tentang peristiwa atau objek tersebut. Kemudian yang ketiga, fakta itu didukung oleh data-data yang akurat. Contohnya apa data yang akurat? Misalnya berupa angka-angka. Nah, agar lebih jelas bagaimanakah kalimat fakta dan opini dalam teks eksposisi, berikut Ibu berikan contoh-contohnya. Kalimat yang pertama berbunyi, jika pemerintah tidak bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah. Kalimat ini termasuk contoh kalimat opini.
Bagaimana kita bisa mengetahui ini termasuk opini? Nah, caranya mudah. Di dalam kalimat ini digunakan kata jika. Yang ini maksudnya belum terjadi. Kemudian kalimat yang kedua, kerusakan hutan telah mencapai kurang lebih 2 juta hektar per tahun. Ini merupakan contoh kalimat fakta. Mengapa? Karena pada kalimat yang kedua digunakan kata telah yang menunjukkan bahwa hal itu sudah terjadi. Contoh yang ketiga, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Nah, termasuk apa ini? Ya, termasuk contoh opini. Karena dalam kalimat ini ada kata menyebabkan. Berarti kalimat ini adalah penilaian seseorang terhadap suatu objek. Kalimat yang keempat, kondisi hutan Indonesia sudah benar-benar memprihatinkan. Ya, kalimat ini juga termasuk kalimat opini. Karena dalam kalimat tersebut ada kata memprihatinkan. Ini juga kata memprihatinkan ini merupakan hasil penilaian seseorang terhadap suatu kondisi. Kalimat yang kelima, tahun 1997 kerugian akibat kebakaran hutan sebesar 3-4,4 miliar dolar atau sekitar 2-4 triliun rupiah. Ya, kalimat ini termasuk kalimat fakta. Karena dalam kalimat ini didukung oleh data-data akurat berupa tahun dan angka-angka yang menunjukkan besarnya kerugian. Selanjutnya tentang pola pengembangan teks eksposisi. Ada 4 pola pengembangan dalam teks eksposisi. Yang pertama, pola umum khusus, yaitu dalam paragraf tersebut ide pokok atau gagasan pokok itu diletakkan pada awal paragraf, lalu dijelaskan atau diikuti dengan ide-ide yang bersifat penjelas. Pola yang kedua yang dikenal dengan pola khusus umum, yaitu ide-ide penjelas itu diuraikan terlebih dahulu pada awal paragraf, kemudian diakhiri dengan ide yang bersifat umum atau sering disebut dengan kesimpulan. Pola yang ketiga yaitu pola ilustrasi. Maksudnya apa? Dalam paragraf itu, ide pokok dijelaskan oleh contoh-contoh yang terdapat di dalam ide-ide penjelas. Jadi, dalam paragraf ini, ide-ide penjelasnya itu berisi tentang contoh-contoh yang menjelaskan ide yang terdapat pada ide pokok. Pola yang terakhir yaitu pola perbandingan. Maksudnya, ide pokok dalam paragraf tersebut dijelaskan dengan perbandingan-perbandingan yang terdapat pada ide-ide penjelas. Agar kita lebih mudah untuk memahami bagaimana pola pengembangan teks eksposisi, berikut Ibu sajikan contoh-contohnya dalam bentuk paragraf. Pola yang pertama, pola umum khusus. Ini sudah ada contohnya. Kalimat pertama itu berisi ide pokok dan dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang berikutnya sebagai ide penjelas. Kemudian, paragraf yang kedua, ini adalah contoh pola khusus umum. Kalimat pertama, kedua, dan ketiga ini berisi ide-ide penjelas yang menjelaskan kalimat terakhir yang berisi ide pokok. Paragraf yang ketiga. Dalam paragraf yang ketiga, kalimat pertama itu dijelaskan berupa contoh-contoh yang terdapat pada kalimat kedua dan ketiga serta keempat. Pada paragraf yang terakhir, yaitu contoh pola perbandingan. Dalam paragraf ini, kalimat pertama itu mengandung ide pokok dan dijelaskan
yang berupa perbandingan-perbandingan yang terdapat pada kalimat-kalimat berikutnya. Baiklah anak-anak, pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami teks eksposisi dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Untuk menjaga kesehatan bersama, mari selalu patuhi protokol kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.